Puji Tuhan, haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya nyata di dalam hidup saya dan saudara hingga saat ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Mari kita sama-sama menundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur saat pagi hari ini buat kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Sebelum kami mengisi hari-hari kami di sepanjang hari ini, kami mau belajar firman Allah bersama-sama. Tuhan tolong kami supaya kami bisa membuka hati buat firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya akan membawa satu renungan firman Tuhan yang saya beri judul Sakit Hati dan Iri Hati. Kita akan membaca di dalam Ayub 5 ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berpikir, mungkin saja kita berpikir bahwa penyebab dari sebuah kematian adalah pedang, senjata tajam, kecelakaan, dan lain-lain. Itu tidak salah. Tetapi kita akan melihat ada dua penyebab kematian yang dikatakan, yang dicatat oleh firman Tuhan. Yang pertama adalah sakit hati dan yang kedua adalah iri hati. Sakit hati dan iri hati mungkin kita anggap sesuatu yang sepele dan seringkali kita jumpai di dalam keseharian kita. Bahkan mungkin hal ini pun terjadi, kita alami di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, ternyata dua hal tersebut adalah penyebab kematian. Sakit hati adalah merasa tidak senang, yaitu dendam, benci, dan sebagainya karena dihina, karena dilukai hatinya. Sakit hati adalah perasaan sedih, perasaan kecewa, atau tekanan emosional yang dialami oleh seseorang ketika mengalami kondisi yang tidak menyenangkan dan mengecewakan. Iri hati adalah emosi yang muncul ketika seseorang tidak memiliki keunggulan, ketika seseorang tidak memiliki prestasi, ketika seseorang tidak memiliki kekuasaan yang dimiliki orang lain dan menginginkannya. Iri hati adalah reaksi penolakan terhadap perasaan rendah diri atau kurang beruntung dibandingkan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita saat rasa sakit hati, saat kepahitan, saat dendam itu kita pelihara di dalam hati kita, di dalam hidup kita, hal ini ibarat kita sedang menyimpan bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak dan melukai tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti seekor ular yang sedang merayap dan terkena gergaji. Kemudian ular itu akan berbalik badan dan menyerang gergaji dengan mulutnya. Sehingga apa? Sehingga mulutnya terluka dan mengeluarkan darah. Si ular merasa bahwa gergaji akan menyerang dirinya. Sehingga ular itu melilit gergaji begitu rupa. Semakin kuat ular itu melilit gergaji, maka semakin parah lukanya hingga membuat ular itu mati. Demikian juga dengan sakit hati di dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam Ester 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6 dikisahkan di mana Haman marah, di mana Haman hatinya terluka, di mana Haman sakit hati. Karena apa? Karena Mordekai tidak mau sujud menyembah kepadanya.
Sakit hati yang ia pelihara akhirnya membawa kematian bagi dirinya sendiri. Firman Allah berkata, ia mati di tiang gantungan yang awalnya tiang gantungan itu ia persiapkan untuk Mordekai. Kemudian pemazmur berkata di dalam Mazmur 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-11, jiwanya merana. Merana karena apa? Karena sakit hati. Orang yang menyimpan kepahitan, orang yang menyimpan sakit hati hanya akan memperoleh kesengsaraan. Seperti sakit hati yang hanya akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitarnya, yang hanya akan membawa dalam tanda kutip kematian. Demikian juga dengan iri hati. Orang yang memelihara iri hati tidak akan pernah mengalami sukacita, tidak akan pernah mengalami sejahtera di dalam kehidupannya. Contohnya siapa? Contohnya Saul yang menyimpan iri hati kepada Daud. Dan hal itu mengakibatkan ada rasa takut. Ada ketakutan besar di dalam diri Saul terhadap Daud. Saul berulang-ulang kali berusaha untuk membunuh Daud. Saat ini, mari kita belajar berpuas diri dengan apa yang ada pada kita. Kita belajar bersyukur untuk setiap anugerah, untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kita belajar untuk bisa, untuk mau menerima dalam tanda kutip kelebihan-kelebihan orang lain yang mungkin tidak kita miliki, ya. Sakit hati, iri hati yang dipelihara dapat merubah karakter seseorang dari yang semula dalam tanda petik baik menjadi dalam tanda petik jahat. Itu yang firman Allah katakan, ya. Ayub 5 ayatnya yang kedua tadi berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami pelajari bersama. Biarlah Tuhan firman Allah boleh menjadi rema di dalam hidup kami, dan lebih dari itu Tuhan, Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh mempraktekkan firman Allah ini di dalam keseharian kami. Bapa yang baik, di sepanjang hari ini kami tetap menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.